saya Intan. Di sini saya akan menjelaskan bagian pengkajian dan sekaligus sebagai pasien. Sebelum melakukan pengkajian, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengkajian. Pengkajian itu sendiri berupa kumpulan data. Setelah melakukan pengkajian adalah pengumpulan data. Setelah melakukan pengumpulan data akan didapat dua hasil data, yaitu data subjektif dan data objektif. Data subjektif sendiri didapat dari pasien dan keluarga pasien, sedangkan data objektif didapat dari hasil pengamatan perawat itu sendiri. Langsung saja kita masuk ke prosesnya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Namanya siapa Ibu? Alamatnya dari mana? Ratu. Umurnya berapa Ibu? 18 tahun. Keluhannya apa Ibu? Karena saya berdarah sudah 2 tahun. Setelah Ibu masuk ke sini, apa yang Ibu rasakan? Karena saya masih lemas, terus merasa sakit dan nafsu makan hilang. Sama kalau saya mencium bau makanan saya merasa mual dan nafsu makan saya berkurang. Baik Ibu, saya akan memeriksa bagian perut Ibu ya. Iya, saya masih merasa Hasil penimbangan berat badan Ibu dapat belum? Apakah Ibu pernah melakukan penimbangan saat di rumah? sebelum saya datang ke sini, saya sudah timbang. Oh baiklah Ibu, terima kasih. Saya permisi dulu, nanti saya datang kembali. Perkenalkan, nama saya Nuryanti. Di sini saya akan menjelaskan di bagian diagnosa dan sebagai pasien. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian diagnosa. Berdasarkan pengkajian yang kita peroleh tadi, dapatkan diagnosa keperawatan, defisit nutrisi berhubungan dengan ketidakmampuan mencerna makanan dan faktor psikologis, yaitu keengganan untuk makan yang dibuktikan dengan penurunan berat badan 11%, nyeri abdomen dan kurang nafsu makan. Saya Nur Apriliani. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian intervensi. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian intervensi. Sebelumnya, intervensi itu sendiri adalah rencana tindakan yang akan kita lakukan pada pasien. Intervensinya disesuaikan dengan CT atau standar intervensi perawatan Indonesia. Pertama-tama kita akan buka pada tautan CT dan juga SDK ini. Langsung aja kita buka. Nah, setelah itu kita cari di sini sesuai dengan diagnosa yang kita angkat tadi, yaitu defisit nutrisi. Defisit nutrisi ini ada pada halaman 454. Kemudian kita langsung buka halaman 454-nya. Ini dia defisit nutrisi. Untuk intervensi utamanya di sini adalah manajemen nutrisi. Nah, setelah kita dapat intervensi utamanya, langsung aja kita buka pada bagian daftar isi dari CT-nya. Kemudian kita cari manajemen nutrisi ada di halaman berapa. Nah, oke. Untuk manajemen nutrisinya ini ada di halaman 200. Langsung kita buka halaman 200. Nah, ini dia. Untuk intervensi ini ada beberapa tindakan. Yang pertama ada observasi, kemudian ada terapeutik, edukasi, dan yang terakhir ada kolaborasi. Nah, sesuai dengan diagnosa yang tadi kita angkat, untuk bagian intervensinya, yang pertama di observasi kita akan lakukan identifikasi status nutrisi pasien. Tujuannya di sini untuk mengetahui status nutrisi dari pasien kita. Kemudian untuk tindakan kedua yaitu identifikasi perlunya penggunaan selang nasogastrik.
Nah, tujuannya di sini agar kita tahu pasien ini mampu memenuhi kebutuhan nutrisinya secara mandiri atau tidak. Kemudian selanjutnya ada monitor asupan makanan. Tujuan dari monitor asupan makanan ini agar kita tahu apa saja yang masuk ke dalam tubuh pasien, nutrisi apa saja yang masuk ke dalam tubuh pasien. Nah, selanjutnya ada monitor berat badan. Nah, tujuannya di sini untuk mengetahui berat badan pasien kita sebelum dan sesudah kita melakukan tindakan. Nah, kemudian yang kedua ada terapeutik. Di sini kami memberikan suplemen makanan. Tujuannya agar nafsu makan pasiennya kembali normal seperti semula, agar nafsu makannya meningkat. Kemudian untuk yang ketiga, tindakan ketiga yaitu edukasi. Di sini kami memberikan intervensi mengajarkan diet yang diprogramkan. Tujuannya di sini agar kita bisa mengetahui apa saja yang masuk ke dalam tubuh pasien dan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi pasien. Dan tindakan terakhir yaitu kolaborasi. Jadi kolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori dan jenis nutrien yang dibutuhkan pasien. Nah, tujuannya di sini agar kita tahu apa saja yang perlu dan sangat dibutuhkan oleh pasien kita. Sekian. Saya Putri Kaulana, di sini saya akan menjelaskan pada bagian implementasi. Nah, langsung saja di sini implementasi yang akan saya berikan pada pasien yaitu pada bagian observasi. Yang pertama adalah mengidentifikasi perlunya penggunaan nasogastrik atau selang NGT pada pasien. Permisi Ibu, Assalamualaikum. Ibu, apakah tenggorokan ini Ibu merasa memiliki atau tidak? Oh iya Ibu, terima kasih ya Ibu. Berarti kami di sini tidak perlu memberikan selang NGT pada Ibu ya, karena Ibu kan masih mampu menelan makanan tadi. Kemudian tindakan selanjutnya pada bagian observasi yang akan saya berikan di sini adalah memonitor asupan nutrisi pada pasien. Nah, tadi Ibu kan ada makan kan Ibu, udah diberikan makan pagi tadi. Apakah porsi makanan Ibu makan nasi, sayur, lauk, dan apakah Ibu minum? Ya, sedikit, tapi tidak saya berkurang. Iya Ibu, terima kasih ya Ibu. Walaupun nafsu makan Ibu berkurang, tapi Ibu harus tetap penuhi nutrisinya ya Ibu. Nah, kemudian tindakan yang ketiga yang akan kami berikan pada bagian observasi adalah memonitor berat badan. Kondisi Ibu, mohon bantuannya ya Ibu. Di sini saya akan melakukan penimbangan berat badan pada Ibu dulu terlebih dahulu. Saya bantu untuk bangun ya Ibu. Baik Ibu, silakan Ibu kembali ke tempat tidurnya. Nah Ibu, tadi dari hasil pemeriksaannya kan tadi berat badan Ibu hanya 40 kilo kan. Kemudian setelah saya lakukan timbang berat badan ini, berat badan Ibu itu 42 kilo, 5, karena Ibu kan sudah makan kan Ibu. Terima kasih Ibu. Nanti saya mungkin akan kembali lagi di sini untuk melakukan tindakan lagi kepada Ibu. Nah, kemudian tindakan selanjutnya yang akan saya berikan yaitu tindakan terapeutik. Untuk tindakan terapeutik yang akan dilakukan di sini yaitu memberikan suplemen makanan pada pasien. Sudah sekian pemberian tindakan yang dilakukan pada pasien. Selanjutnya tindakan keperawatan yang dilakukan pada pasien ini akan dilakukan selama dengan 3 hari atau 3 kali 24 jam untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan kriteria hasil yang maksimal. Saya Fildayanti, di sini saya akan menjelaskan pada bagian evaluasi. Evaluasi merupakan langkah terakhir dari proses keperawatan untuk mengetahui sejauh mana tujuan dari rencana keperawatan tercapai. Pada bagian evaluasi ada beberapa langkah yang kita lewati, yaitu atau yang biasa kita kenal dengan
dengan swab. Yang pertama ada S atau yang kita kenal dengan subjektif. Data subjektif kita peroleh dari hasil wawancara kita dengan pasien atau dari hasil evaluasi terhadap saat setelah dilakukan intervensi. Assalamualaikum Ibu, gimana dengan keadaan Ibu? Apakah ada perubahan? Ya, saya sudah tidak merasakan mual, anak sudah juga Sudah meningkat. sudah meningkat, sudah lebih baik dari sebelumnya. Oh baik Ibu. Selanjutnya yaitu data objektif. Data objektif adalah data yang kita peroleh dari pemeriksaan yang dilakukan kita sendiri. Selanjutnya A, yaitu asesmen. Dari hasil analisa data subjektif dan objektif pasien didapatkan asesmen masalah pasien teratasi. Yang terakhir P, yaitu planning. Kasus ini intervensi dihentikan karena keluhan pasien teratasi.